terima kasih untuk yang sudah join. Saya lihat di sini mungkin viewernya ada 20-an. Hopefully itu akan bertambah nantinya. Kelihatannya ada 20 juta dok, kelihatannya yang gabung ini saya lihat. 20 juta. Oke, saya pin dulu komennya. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah join, bisa lihat di bawah screen teman-teman bahwa program Instagram Live ini diadakan oleh alumni Stunika. Nah, Stunika itu apa? Nanti saya akan jelaskan lebih mendalam lagi gitu ya, siapa sih yang mengadakan dan untuk apa sih ini diadakan. Tapi yang jelas Instagram Live ini adalah diadakan oleh alumni Stunika. Judul segmennya bisa dilihat di bawah, itu topiknya pintar mengelola keuangan di tengah pandemi. Dan itu ada user Instagramnya juga di bawah, teman-teman bisa lihat, @stunikafkui.alumni ya. Jadi bacanya memang Stunika tapi tulisannya Stunica. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu, kenapa Instagram Live ini diadakan oleh Stunika. Namun sebelumnya karena kita sudah kedatangan narasumber kita pada malam hari ini, saya mau perkenalkan sedikit. Saya perkenalkan dulu, saya akan berlaku sebagai host, saya Jefta Tobing. Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Pak Ardo Ryan Dwi Tanto, Sarjana Ekonomi, Magister Science Management, dan Certified Financial Planner. Nah, saya mau kasih profil singkat tentang Pak Ardo ini. Jadi beliau itu merupakan seorang Certified Financial Planner. Itu ada board-nya, ujiannya. Jadi seperti kalau dokter itu ada ujian board. Nah, Financial Planner juga ada ujian board-nya. Jadi dapat gelar itu, CFP. Kemudian beliau sudah menjadi dosen keuangan sejak tahun 2005. Dan sekarang ini juga menjabat sebagai Kepala Galeri Investasi di Sekolah Tinggi Manajemen IPMI. Dan beliau menjadi konsultan perencanaan keuangan itu sejak tahun 2015. Jadi ngajar keuangan dari 2005, kemudian mulai tekun jadi perencana keuangan sejak 2015. Selamat datang Pak Ardo di Instagram Live kita malam hari ini. Terima kasih, senang sekali bisa bergabung di Stunika. Ya, saya pun juga senang bisa menjadi host pada malam hari ini. Kenapa? Karena tadi saya mau bilang latar belakangnya diadakan gerakan alumni FKUI Stunika ini adalah karena jadi gini, Stunika itu adalah memiliki kepanjangan Student Union of International Class Program. Jadi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ada kelas khusus internasional, punya badan namanya Stunika, Student Union of International Class. Dan kemudian kami yang lulus dari International Class Program itu membentuklah sebuah organisasi alumni. Dan Instagramnya ya ini yang ditulis di bawah, itu stunikafkui.alumni. Jadi lulusannya itu semua dokter. Ada yang jadi spesialis, ada yang jadi GP, ada yang jadi researcher, bahkan ada yang jadi businessman, businesswoman, atau dokterpreneur, entrepreneur, jadi banyak. Dan di tengah-tengah wabah dan pandemi COVID-19 ini, kami mau menggalang dana. Jadi ini tujuannya sebenarnya adalah fundraising. Untuk apa? Untuk salah satunya mendukung ketersediaan APD atau alat pelindung diri bagi tenaga medis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, apa saja yang dikumpulkan? Kalau misalnya pemirsa sekalian mau berdonasi, bisa dalam bentuk APD-nya langsung. Jadi boleh dikirim, nanti di akhir sesi ini saya akan kasih tahu teknisnya. Dan kalau mau donasi uang juga boleh, yang mana uangnya akan dibelikan APD atau makanan untuk tenaga medis di seluruh Indonesia. Dan kalau misalnya follow Instagramnya stunikafkw.alumni, semuanya itu transparan. Jadi uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa, itu akan selalu dilaporkan. Barang yang dikirim juga selalu ada fotonya, diterima oleh siapa. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya pendengar, pemirsa punya kepedulian untuk tenaga medis di Indonesia, silakan kontak @stunikafkui.alumni. Oke, itu saja pendahuluannya sedikit, nanti kita akan kembali ke situ lagi. Dan sekarang kita mau masuk ke topik utamanya. Sudah siap ya Pak Ardo ya? Siap. Ya, mengenai pintar mengelola keuangan di tengah pandemi. Dan kalau misalnya ada pemirsa yang punya pertanyaan, boleh diketik, nanti kita ada tim yang akan catat dan pilih pertanyaan. Cuma pertanyaan pertama nih Pak Ardo, untuk menstimulasi sesi Instagram Live kali ini,
orang-orang itu kan banyak ngomong bahwa wah krisis ekonomi sudah di depan kita gitu ya. Dan definisi krisisnya tuh mungkin nggak sama satu dengan yang lain. Bagaimana ceritanya krisis negara terus bisa turun ke kita di level personal gitu. Kira-kira gimana pendapatnya Pak Ardo? Ya, tentu kita tidak bicara krisis ekonomi yang seperti digadang-gadang oleh para ahli ekonomi gitu ya. Tapi karena kita bicaranya ini tentang personal finance, keuangan untuk individu, jadi paling tidak saya mau batasi krisis yang akan kita bahas ini adalah satu, mereka yang pendapatannya tetap ada, ya, penghasilannya tetap dapat dan jumlahnya tidak berubah, tetapi tetap menghadapi ancaman untuk nanti penghasilnya hilang atau terpotong. Jadi sekarang kondisinya mereka masih dapat penghasilan nih, tetapi ada kemungkinan nih jika kondisi ekonomi ini tidak reopen, alias tidak mulai kembali, tidak dibuka kembali, maka dia akan terpotong penghasilannya atau bahkan dirumahkan. Itu satu. Lalu yang kedua, krisis yang mau kita bahas di sini adalah krisis yang dia sudah mengalami pemotongan penghasilan, gitu ya. Dan itu jumlahnya cukup signifikan, mungkin setengahnya atau apa, sehingga dia udah pasti akan mengalami yang namanya defisit cash flow, gitu ya, defisit pendapatan atau lebih besar pasar daripada tiang. Jadi itu dua kriteria krisis itu akan kita bahas malam ini. Oke, terima kasih Dok. Jadi untuk yang baru masuk juga ya, jadi pandemi COVID-19 ini dengan berujung social distancing, isolasi, PSBB, akhirnya mulai kita rasakan berdampak ke kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya pun ke mata pencaharian orang-orang gitu. Pastinya udah sering dengar beberapa orang di PHK, di layoff gitu ya. Akhirnya berujung kepada ketidakstabilan finansial. Dan tadi Pak Ardo bilang bahwa kita akan bagi dua segmen. Yang pertama adalah yang pendapatannya masih oke, dalam tanda kutip stabil. Dan yang kedua, yang pendapatannya mulai terganggu nih. Gitu. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih, Pak Ardo nih. Kalau misalnya pendapatan saya masih stabil nih, masih tetap, emangnya saya tetap perlu manajemen keuangan gitu? Ya, nah saya rasa pandemi ini ya dan juga mengakibatkan berdampak pada ekonomi itu memberikan kita suatu panggilan ya, wake up call yang sangat kuat bahwa ayo kita harus mulai melakukan atau mengolah keuangan kita dengan baik. Ya, dan ini krisis selalu memberikan pelajaran itu. Krisis selalu memberikan pelajaran bahwa Anda harus mulai mengelola keuangan dengan baik. Nah, mereka yang sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik tentu dampaknya tidak terlalu terasa gitu ya. Tapi yang pengelolaan keuangannya buruk, nah ini sangat terasa sekali. Nah, jadi ini suatu wake up call yang sangat kuat bagi semuanya bahwa manajemen keuangan itu harus dipelajari semuanya. Saya dari awal katakan manajemen keuangan itu bukan milik orang yang lulusan fakultas ekonomi, gitu ya. Tapi ini salah satu soft skill yang perlu dipelajari, bahwa ini bisa dipelajari oleh semuanya. Oke, jadi gini, kita bicara mengenai tadi pendapatannya stabil gitu. Padahal saya sempat diskusi juga sebentar sama Pak Ardo bahwa belum tentu stabil gitu. Artinya ada unsur ketidakstabilan di tengah-tengah krisis ini. Kira-kira ada penjelasan sedikit? Ya, karena PSBB ini kita Indonesia kan lockdown-nya tipenya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Artinya ada memberikan industri-industri atau usaha-usaha yang tetap berjalan, tetap buka. Jadi secara bisnis mereka tetap melakukan penghasilan, tapi ada juga bisnis yang harus shutdown, yang harus berhenti karena tidak termasuk dalam perizinan di dalam PSBB ini. Sehingga mereka yang bisnisnya tetap jalan ini tetap dapat penghasilan seperti itu. Cuma pertanyaannya adalah PSBB ini kan tujuannya adalah menekan angka kasus positif COVID-19, ya kan? Dan kita tahu kalau ini angkanya mulai menurun, maka ekonomi dengan sendirinya akan dibuka secara bertahap. Jadi usaha yang tadinya di shutdown, ya, dia tetap akan
mulai buka. Nah, jika tidak bagaimana? Jika ini terus berkepanjangan seperti itu ya, dan kita tahu bahwa nggak mungkin ekonomi itu hanya ditopang oleh bisnis-bisnis yang tadi di dalam PSBB tadi, ya nggak mungkin gitu, karena bagaimanapun kita bicara ekonomi secara luas. Nah, ini bagaimana pas mereka akan kena, ya industri akan kena, akan mengalami penurunan permintaan, sehingga kalau itu terjadi, maka bisa aja dia akan mengalami penyesuaian pendapatan, bahkan bisa sampai dirumahkan atau diberhentikan sementara begitu. Ya, oke. Thank you Pak Ardo. Jadi memang menariknya itu ya. Jadi krisis ekonomi itu sekarang bedanya sama yang dulu-dulu, kita sama sekali nggak bisa prediksi ujungnya kapan. Gitu. Jadi pendapatan yang stabil hari ini belum tentu stabil dalam 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Gitu. Nah, kemudian efeknya ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ardo. Jadi kalau misalnya sejauh ini pendapatan saya masih stabil, kira-kira di cash flow gitu ya, di kebutuhan, keinginan, tabungan, ada yang harus bergeser nggak sih? Gitu. Ya, sebelum saya jawab itu saya mau tambahkan lagi tadi yang saya mau jelaskan tentang potensi bahwa pendapatan bisa terganggu. Kita tahu bahwa sekarang resiko operasional itu menjadi tinggi bisnis seperti itu ya. Kita tahu misalnya contohnya nih kita bicara perbankan. Perbankan tetap berjalan gitu ya. Manufaktur tetap berjalan, manufaktur, farmasi tetap berjalan, tekstil masih berjalan begitu. Nah, tapi bayangkan jika ada satu yang kena positif COVID-19 begitu ya di perkantoran itu, maka mengakibatkan satu kantor itu harus dikarantina. Itu sudah terjadi gitu. Waktu itu pernah ada satu bank, ya saya bicara bank, ada satu yang kena karyawannya lalu semuanya dikarantina gitu. Nah itu mengakibatkan jadi berhenti. Jadi bisnis pun juga jadi nggak tenang gitu ya, terancam untuk shutdown karena terkena COVID-19 ini. Jadi saya mau tambah gitu. Itulah kenapa kita tidak bisa melihat bahwa bisnis saya itu aman, nggak terganggu gitu. Bisa aja. Gitu. Nah, saya sebagai tenaga pendidik di kampus itu kita juga sudah mengantisipasi kalau nanti seandainya kampus kami buka ada kebijakan social distancing, ya itu bagaimana? Itu kan mengakibatkan kelas nggak bisa lagi penuh. Lalu apa yang terjadi? Nah itu yang pasti produktivitas akan terancam untuk turun. Oke, tadi bicara soal kalau saya pendapatnya tetap, ya. Lalu bagaimana saya apa yang saya alokasi tentang cash flow saya? Saya selalu membagi secara umum ya, perencanaan keuangan itu membagi 4 lah pos pengeluaran. Pertama itu pengeluaran untuk rumah tangga. Orang yang suka bilang ini yang bikin dapur ngebul begitu. Lalu yang kedua pengeluaran pribadi, pos pengeluaran pribadi. Gitu ya. Lalu ada yang bilang pengeluaran untuk cicilan, ya, jika dia mempunyai cicilan hutang. Lalu yang terakhir pos keempat itu bicara tabungan. Nah, dengan saya asumsinya kita semua ini working from home, gitu, ya. Jadi mengurangi keluar rumah. Ya. Kalau keluar rumah kan pasti banyak jajan, ya. Artinya pengeluaran untuk pribadi akan ada begitu ya. Nah, praktis itu kan tertekan habis. Nah, itu bisa dialokasikan ke pos pengeluaran yang lain. Anggap aja rumah tangga tidak perlu diganggu lah. Anggap perencanaan keuangan biasanya selalu pakai patokan 40% dari pendapatan itu untuk rumah tangga. Itu mungkin tidak terganggu. Tapi pos pengeluaran untuk pribadi yang biasanya dipatok 20%, ini bisa dialihkan ke yang lain. Dialihkan kemana? Nah ini, pertama dialihkan ke tabungan. Ya, seperti saya bilang tadi, kita harus mengantisipasi krisis ini berkepanjangan. Sehingga perlu sekali memperkuat tabungan. Orang perencana keuangan bilang ini dana darurat lah istilahnya seperti itu. Nah kita punya dana darurat yang bagus atau tabungan yang bagus itu adalah berapa lama? Tabungan yang bisa mempertahankan kira-kira 3-6 bulan jika penghasilannya berhenti sama sekali. Jadi 3-6 bulan. Jadi kalau dia punya tabungan yang bisa membuat dia bertahan hidup 3-6 bulan jika penghasilannya benar-benar berhenti, itu berarti ideal gitu ya, tabungannya sangat ideal. Nah kalau belum, nah itu bisa ditambahin. Aduh saya kalau dihitung-hitung cuma bisa 1 bulan nih bertahan. Nah itu ditambahin ya, dari pengeluaran pribadi dialokasikan ke sana. Oke,
Satu, lalu yang kedua juga perlu dialokasikan ke menurut saya cicilan hutang gitu ya. Jadi jika memungkinkan ini hutangnya untuk beberapa terutama yang cicilannya besar ini harus dilunasi cepat gitu. Karena ini nanti ke depannya jika pendapatnya terganggu, yang namanya hutang kan harus dibayar, ya kan? Nggak mungkin nggak dibayar. Gitu. Jadi ini harus dibayar. Makanya cicilan kalau bisa utang dilunasi lebih cepat, terutama yang membuat angsuran besar, tinggi gitu. Nah itu alokasi ke sana. Lalu yang ketiga, nah ini balik lagi kepada seberapa besar hati nurani kita. Ya. Kita tahu banyak orang yang kekurangan, yang membutuhkan. Tadi ya, kita bicara tenaga medis butuh APD karena mereka kurang APD. Lalu ada juga mereka yang terdampak harus kehilangan pekerjaan mengandalkan bantuan pemerintah. Ya, kita bisa alokasikan juga untuk membantu mereka yang membutuhkan, ya, mendonasikan penghasilan kita ke mereka. Ya, oke, good point. Jadi kalau misalnya masih pendapatan masih relatif stabil, tadi yang ketiga paling terakhir, namun sebenarnya yang paling terutama jangan lupakan sumbangan gitu ya. Oke, terus untuk yang baru join, kita lagi bahas nih kalau misalnya asumsi pendapatan kita masih stabil. Nah, ini lumayan sering terjadi nih Pak Ardo belakangan ini, bahwa yang pendapatannya masih stabil, karena dia merasa tidak ada kegawatan, gitu, akhirnya dia panic buying, gitu. Antara beli stock up makanan kah, masker, hand sanitizer lah, gitu. Kira-kira ini suatu tindakan yang bijak atau enggak dilakukan belakangan ini? Memang sempat panik karena kalau kita bicara masker akhirnya menjadi kebutuhan pokok ya, karena kita tahu bahwa penularan itu bisa melalui droplets begitu, dan sehingga penggunaan masker apalagi kalau keluar rumah sangat dibutuhkan. Nah, sehingga kita bicarakan masker itu berarti masker yang dipakai oleh tenaga medis seperti itu ya yang warnanya hijau tuh gitu ya. Tambah lagi ada yang pakai yang tipenya N95. Nah, orang jadi berpikir untuk membeli itu. Tapi sekarang kan udah berubah, ada yang proaktif untuk membuat masker dari kain. Bahkan pemerintah sudah menghimbau masker kain bagi mereka yang bukan tenaga medis. Dan ini terjangkau gitu ya. Terjangkau, tidak semahal masker untuk tenaga medis. Jadi menurut saya tidak perlu lagi panik ya membeli masker karena sekarang tersedia dengan mudah untuk membeli itu. Saya baru aja beli itu masker kain gitu ya dengan mudah lewat online. Nah, lalu bicara sembako begitu, itu juga nggak perlu. Kenapa? Karena tetap berjalan. Ya, toko retail itu, supermarket tetap buka, pasar tetap buka, sehingga kita bisa mengakses untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Bahkan sekarang supermarket sudah proaktif ya memberikan layanan antar begitu kepada mereka yang langsung ke rumah-rumah sehingga tidak perlu keluar, karena kita tahu ya mereka pun ada beberapa supermarket yang sudah benar-benar menerapkan social distancing, jadi sampai harus ngantri untuk masuk ke supermarket supaya tidak padat begitu di dalam tokonya. Nah, jadi itu yang menurut saya membuat kita tidak perlu melakukan panic buying, dan pemerintah sudah tahu itu dan tidak bijak juga melakukan itu di tengah pandemi. Ya, saya kira saya setuju gitu, karena kalau panic buying malah jadi jajan-jajan yang sebenarnya nggak dibutuhkan malah jadi banyak, itu makin berdarah istilahnya pengeluaran kita itu. Nah, kemudian mulai ada beberapa pertanyaan dan sekilas saya lihat mungkin nanti lebih applicable untuk yang pendapatannya mulai berkurang. Tapi just in case pendapatan masih stabil, apakah masih pada tempatnya untuk melakukan investasi, Pak Ardo? Ya, nah jika tadi seperti saya sudah katakan ya, sudah dialokasikan dana darurat sudah, cicilan utang sudah, donasi sudah, dan masih ada ini, nah ini bisa masuk ke dalam investasi. Tentu ini saya tidak sarankan banyak-banyak ya begitu, karena contohnya lah saya investasi jangka panjang saham ya, dengan kondisi yang fluktuatif seperti ini ya, tentu untuk menaruh dalam jangka panjang masih sangat riskan, karena jelas-jelas pertumbuhan ekonomi itu sudah disesuaikan, tidak lagi 5% untuk Indonesia, sudah diturunkan estimasinya ke 2%, bahkan bisa minus. Jadi kalau dalam jangka panjang ini kita, karena beda ya, ini saya melihat pasar saham itu beda. Kalau dulu
krisisnya karena dipicu oleh suatu kasus, ya kan? Sehingga ketika terjadi krisis maka ada negara lain ya yang masuk menjadi pemodal, investor, dan sehingga cepat pulih lagi. Tapi kalau sekarang semuanya kena gitu, semua negara kena. Ya, semua negara kena. Tentu secara ekonomi saya berharap negara-negara yang uangnya banyak dan negara-negara maju itu pulih duluan gitu ya, supaya mereka bisa punya uang untuk diinvestasikan negara berkembang seperti Indonesia. Jadi dalam tentu investasi, tapi tetap hati-hati gitu ya, hati-hati, jangan terlalu menaruh jangka panjang gitu ya, karena fluktuasinya masih besar begitu. Kecuali memang uangnya memang betul-betul ya udahlah itu memang untuk jangka panjang, ya sudah begitu ya. Nah ini justru sekarang banyak orang yang menjual aset karena BU ya butuh uang, sehingga jika yang punya uang untuk membeli aset ini kesempatan gitu ya, kesempatan untuk membeli seperti contohnya saham, wah ini jelas-jelas lagi murah-murahnya begitu. Lalu properti juga pasti lagi murah-murahnya ya, karena semua orang yang terutama yang membutuhkan akan BU, butuh uang. Nah, kita yang punya uang ini bisa punya daya beli begitu ya. Itu jika masih ada sejumlah uang untuk diinvestasikan. Tapi tetap ya, tadi saya kira sama yang 3 tadi. Saya kira itu penting untuk ditekankan gitu ya, bahwa kalau pendapatan masih stabil, selama itu duit nganggur, bukan duit dapur, silahkan investasi. Tapi jangan lupa bahwa tadi ada dana darurat. Kalau misalnya belum terkumpul, ya jangan pikirkan investasi dulu. Tadi Pak Ardo bilang baiknya persentase ada yang masuk memenuhi itu dulu, gitu ya. Oke. Karena Dok ada juga yang mengambil kesempatan dia buka toko gitu ya, jualan tadi masker kain ya kan, lalu dia berjualan makanan ya. Nah itu hal-hal seperti itu salah satu alternatif gitu ya. Ada yang masuk ke pasar modal, saham ya kan, ada itu hal bisa dilakukan gitu ya, untuk memanfaatkan istilahnya ada potensi, ada kesempatan yang bisa dihasilkan pendapatan. Oke, ya. Saya kira cukup untuk yang pendapatan stabil nih, karena sekilas pertanyaan-pertanyaan banyak yang kalau misalnya udah mulai terganggu gimana nih income-nya, dan saya kira itu sangat relevan baik untuk dokter maupun untuk profesi lain gitu ya. Bagaimana kalau misalnya pendapatan terpotong atau bahkan mungkin ya terpotong lah ya, karena kalau berhenti sama sekali pembahasannya jadi jauh banget gitu. Sementara kalau misalnya income berkurang, usahanya mengalami penyesuaian, gimana tuh Pak Ardo, alokasi cash flow-nya gimana yang berubah? Ya, nah, saya bicara dari perspektif karyawan ya, mereka yang atau profesional yang punya pendapatan tetap dan variabel begitu. Mungkin tetap dari gaji ya, lalu kalau variabel mungkin dari proyek gitu ya. Nah, mengalami penyesuaian. Nah, ini yang pertama kita harus terima dulu ya, kondisinya bagaimana lagi. Lebih pilih disesuaikan atau di drop out gitu ya. Masih bagus perusahaannya, masih membayar gaji, tapi ya karena mengalami kesulitan juga perusahaannya, dia harus menyesuaikan. Nah, sehingga pasti terjadi defisit ya untuk cash flow-nya, untuk harus pendapatannya. Nah, defisit ini mau ditutup pakai apa? Nah, itu kan. Mau ditutup pakai apa? Nah, syukur-syukur punya tabungan, ya kan? Ditutup oleh tabungan. Ya, siapa tahu nih, mungkin karena pernah ikut seminar saya sebelumnya, wah jadi sekarang punya dana darurat tabungan untuk 3 bulan. Nah, itu tutup. Ya. Itu sangat membantu menutup defisit itu. Jika ditutup pakai tabungan masih kurang nih, masih defisit juga gitu ya. Maka perlu melakukan realokasi aset. Ya. Nah ini yang saya bilang, dia akan bergabung dalam gelombang orang yang menjual aset ya, alias BU, butuh uang.
Aset apa tuh? Ya, terutama aset yang gampang dijual dulu gitu ya. Kalau mau jual rumah, jual properti, ya nggak gampang gitu kan ya. Jadi ini yang susah gitu. Ini membuktikan bahwa properti itu ketika dalam situasi yang seperti ini susah untuk dijual begitu ya. Paling ya disewakan juga susah juga gitu. Sehingga ini apa yang bisa dijual secara cepat ya. Ya, kalau punya emas, perhiasan, ya ini bisa dijual begitu ya. Lalu ya kalau dia punya saham, reksadana itu bisa dijual. Gitu. Nah itu karena itu memungkinkan untuk bisa dijual cepat. Gitu. Nah jadi mengalami relokasi aset. Jadi aset-aset ini yang tadinya untuk jangka panjang, tiba-tiba kita harus tarik karena kita lagi BU nih. Itu menjadi aset liquid atau tabungan untuk nambahin amunisi tabungan kita. Oke, aset nggak bisa juga gitu ya. Ternyata masih kurang juga, jadi ibarat orang nih yang namanya pendarahan masih berdarah juga gitu ya, masih berdarah juga. Lalu ditutup pakai apa? Nah ini saya bicara pinjaman. Ya, lagi-lagi bicara pinjaman. Tapi tentu ya pinjamannya adalah pinjaman ke keluarga dulu. Ya, siapa tahu masih ada keluarga yang bisa tergerak hatinya untuk membantu untuk menutup defisitnya. Nah, jika pinjaman masih belum cukup juga nutup nih dari keluarga, ya terakhir ya pinjaman dari lembaga keuangan ya dalam ini bank. Baik, bagaimana memberikan? Nah, saya tidak tahu bank sekarang bagaimana penawarannya dalam memberikan pinjaman ini ya, terutama pinjaman tanpa anggunan ya, saya nggak tahu bagaimana, tapi itu menurut saya itu amunisi yang terakhir ya, jika memang defisit masih ada dalam kondisi seperti itu. Oke, ya, jadi ternyata kalau pendapatannya berkurang, jadi banyak tuh yang harus disesuaikan gitu ya, bahkan harus mulai tutup perdarahannya bertahap, tabungan dikorek, aset dicairkan, bahkan kalau perlu sampai minjem. Nah, saya mau bahas pertanyaan dulu sedikit karena ada yang berhubungan dengan yang kita bahas nih Pak Ardo. Dari Dokter Bagus, bagaimana caranya bertahan di masa-masa ini dengan liabilities atau hutang atau cicilan yang sudah ada, sementara income-nya berkurang? Ya. Jadi hutang jalan terus, cuma income menurun gitu. Nah. Betul. Nah ini yang seperti saya pendapatan terganggu, tentu seperti saya katakan bahwa ada pengeluaran yang wajib nih, nggak bisa disesuaikan lagi, ya, yang namanya cicilan hutang. Ya. Nah, oke, pertama bagaimana nih? Ya, ini makanya saya bilang hutang itu, jadi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi kalau kita berhutang, kita menjadi pelayan dari yang memberikan hutang, ya. Sehingga kita harus menyesuaikannya satu penghematan besar-besaran nih. Penghematan ya, mau nggak mau oleh penghematan yang pasti pengeluaran untuk personal ya itu akan mengalami pengurangan, bahkan mungkin sama sekali nggak ada ya, demi supaya dapur ngebulnya juga mungkin disesuaikan lagi ya, mungkin tidak sengebul yang seperti biasanya yang mengalami penurunan. Jadi ada penghematan yang harus dilakukan di awal ya. Nah jika tidak nih ternyata masih belum cukup juga, maka seperti tadi saya katakan jual aset untuk menutup defisit tadi. Jika tidak pinjaman, mungkin pinjamannya saya tidak tahu, mungkin bisa diatur sedemikian rupa. Yang penting nih bagaimana cicilannya ini diperkecil, itu intinya. Nah, biasanya bank akan menawarkan pinjaman baru yang mungkin bunganya lebih ringan ya. Bank pasti juga mau nggak mau harus begitu ya, kalau nggak laku juga produknya ya, supaya ini bisa cicilannya itu yang tadinya mungkin dia menyicil misalnya dia nyicilnya 2 juta per bulan, itu bisa ditekan ya menjadi kurang dari 2 juta, sehingga paling jadi ini kita bicara cash flow-nya, bebannya dikurangin dulu nih, cash flow bulanannya ya. Nah itu kita bicara namanya restrukturisasi utang ya. Buat yang individu biasanya bank akan menawarkan satu pinjaman besar, lalu cicilannya
tenornya diperpanjang sehingga memungkinkan untuk cicilannya lebih rendah daripada biasanya. Ya, oke. Ya, saya kira jawaban Pak Ardo cukup menjawab ya. Kemarin tuh beberapa hari ini untuk yang tahu mungkin sempat ada yang viral gitu ya, bahwa ada yang punya income 80 juta cuma cicilannya banyak, akhirnya di layoff terus jadi kesian gitu, jadi ngatur uangnya susah. Jadi jangan lupa bahwa banyak opsi-opsi untuk menutup cicilan itu, salah satunya tadi cairkan aset. Nah, ini ada satu cerita yang lucu nih Pak Ardo gitu ya, karena saya punya teman banker gitu ya. Jadi dia sering menangani restrukturisasi hutang gitu. Jadi banyak yang lifestyle-nya udah terlanjur tinggi nih, dan ini kadang-kadang dokter pun sering nih terlibat jatuh dalam lubang ini. Lifestyle-nya terlanjur tinggi, pada saat minta restrukturisasi di bank, terus ditanya, mobil masih ada di rumah? Masih ada, mobil mewah 2 ternyata. Ya nggak dikasih restrukturisasinya. Jadi sesuai yang Pak Ardo tadi bilang gitu, gimana caranya kita mau minjam kalau kita belum coba untuk aset yang ada dilikuidasi atau dicairkan dulu. Gitu. Atau bank saya kira itu di bank itulah karena itu diagunkan ya menjadi jaminan. Bisa juga seperti itu. Ya. Karena bank juga mikir juga sih kalau dia harus menjual jaminan-jaminan ini juga siapa yang mau beli ya kan? Karena ini kita lagi bicara gelombang supply pasokan aset yang dijual ke pasar, jadi karena orang pada BU begitu. Sehingga tapi demand-nya kecil karena hanya orang tertentu yang punya cash. Nah, ini yang menurut saya ini dia. Jadi lagi-lagi nih mungkin ini momen ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua untuk memikirkan kembali gitu gaya hidup kita seperti apa ya. Jangan-jangan gaya hidup yang pas-pasan sebetulnya budgetnya tapi jiwanya sosialita gitu ya. Jadi istilahnya terlalu glamor begitu sehingga akibatnya dia selama ini hidup dengan pengeluaran yang melebihi penghasilannya atau lebih besar pasak daripada tiang. Nah, dalam posisi seperti ini itu sudah sangat tidak memungkinkan lagi. Ya. Jadi ini kelihatannya kesempatan untuk belajar menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan apa yang dia punya. Begitu. Oke, ya ada beberapa komentar dari Aprilia Dian, IG Bagus Wiratmaja. Apa nggak serem kalau misalnya buat pinjaman baru? Mungkin sebelum Pak Ardo jawab, saya jelaskan dulu. Tadi latar belakangnya adalah ini dengan posisi misalnya berdarah terus nih, kita nggak bisa tutup. Artinya aset semua sudah dijual gitu loh. Jadi gimana Pak Ardo? Ada pendapat? Kayaknya ada yang takut betul. Nih kok ngomongin hutang gitu. Ya, saya bilang katakan bahwa utang itu adalah opsi yang terakhir. Ketika tadi saya bilang tadi pertama penghematan dulu, setelah penghematan kita bicara aset apa yang perlu direalokasi, artinya dijual gitu ya, untuk menjadi tunai. Terus tadi bicara pinjaman kepada keluarga dulu ya, keluarga yang punya dana lebih untuk membantu. Ya terakhir itu opsi terakhirnya utang begitu ya. Jadi untuk menutup defisit tadi. Jadi untuk yang tadi tanya apakah nggak serem kalau harus pinjam baru di bank, jangan lupa ini udah langkah terakhir. Jadi semua penghematannya udah lewat, aset-aset udah dijual, ternyata masih berdarah juga. Jadi jangan lupa lakukan hal-hal itu dulu, baru ini opsi terakhir. Karena kalau misalnya kita langsung lihat hutang ya pasti ngeri lah, orang cicilannya aja masih banyak sekarang gitu kan. Oke. Beberapa pertanyaan, Dok. Kayaknya ada beberapa yang cukup concern mengenai dana darurat nih. Jadi ada yang tanya Yanti Chen, kemudian Aprilia Dian juga tanya, sebenarnya dana darurat nih kalau misalnya sudah ada, bentuk simpanannya tuh baiknya dalam bentuk apa, Pak Ardo? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk saat ini tentu aset-aset yang mudah untuk ditunaikan, gitu ya, yang mudah untuk dijual. Tentu dijual dalam arti bukan dijual lalu harganya jatuh, bukan itu ya. Jadi jangan cari aset yang dijual lalu harganya jatuh. Ya tentu
seperti tadi misalnya handphone itu pasti jatuh ya harganya ketika dijual lagi gitu. Bahkan mobil juga itu pasti jatuh harganya. Tapi yang bisa ditunaikan tanpa mengurangi nilai pembeliannya kita. Ya pertama tentu deposito itu yang pertama ya. Karena itu kita misalnya kita taruh 10 juta ya pasti nanti bisa tarik 10 juta plus bunganya. Lalu yang kedua emas ya. Yang kedua emas. Tapi sebelum saya ke emas tadi deposito itu ada alternatifnya ya. Jika tidak bisa masuk ke deposito karena ada ini bisa masuk ke reksadana pasar uang. Itu sebenarnya isinya deposito ya. Tetapi itu bicara dana gabungan dari masyarakat banyak sehingga itu bisa diinvestasikan ke deposito dan bahkan itu mengalami mendapatkan manfaat-manfaat yang lain seperti penghematan pajak. Reksadana pasar uang bisa ke situ dan itu juga jualnya itu gampang ya, mudah. Lalu yang ketiga emas. Nah, emas ini perlu dipertimbangkan juga karena emas itu kan ada dua harga seperti kurs dolar lah, ada yang namanya kurs beli, kurs jual. Nah, perlu diperhatikan bahwa kurs jual itu selalu di atas kurs beli. Siapa sih kurs jual itu di mata siapa? Di mata si penjual emas. Gitu. Kurs beli itu siapa? Ya di mata penjual emas. Jadi kalau kita mau jual emas, kita dikenakan kurs beli. Ya, kurs beli. Ya di mana itu pasti akan lebih rendah dibandingkan kurs jual. Jadi ya namanya pedagang emas ya pasti dia beli murah, jual mahal gitu kan supaya dapat margin. Nah, jadi perlu waktu untuk dari kurs beli naik menembus kurs jual. Nah, ini perlu diperhatikan nih, jangan kaget gitu. Ada beberapa emas yang kurs beli kurs jualnya terlalu lebar sehingga butuh waktu ya, bisa 3 bulan 6 bulan bisa tembus. Jadi dari kurs beli ke kurs jual. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kaget. Tapi ada juga penjual emas yang kurs beli kurs jualnya agak tipis sehingga tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk kurs beli untuk menembus kurs jual. Begitu. Oke, ya jadi poinnya itu ya tadi ya untuk yang bertanya mengenai dana darurat. Jangan lupa dana darurat itu harus liquid. Jadi harus sewaktu-waktu bisa dijadikan uang tunai supaya kalau sewaktu-waktu perlu langsung keluar bisa dibayar gitu ya. Tadi bisa deposito, reksadana pasar uang. Walaupun deposito sama reksadana pasar uang pasti butuh waktu juga untuk mencairkannya. Cuma itu ditaruh di pikiran kita bahwa ya hitungan hari lah di bawah 1 minggu. Kemudian emas, jangan lupa tadi benar yang Pak Ardo bilang, bahkan ada yang bilang kalau kita beli emas nih batangan, saat itu juga kita mau jual lagi kita langsung rugi gitu karena ada perbedaan harga jual sama harga beli. Oh ya. Oke Dok. Mungkin valuta asing juga perlu dipertimbangkan. Valuta asing ya US dollar itu juga bisa dipertimbangkan ya. Selain emas. Ya, oke. Terutama US dollar ya, karena dia adalah safe haven dari currency. Oke, kita ke beberapa pertanyaan lagi, Pak Ardo. Dan kelihatannya banyak yang agresif nih profil risikonya. Karena bertanya, kira-kira investasi di mana gitu. Tapi saya mau tekankan dulu nih kepada pemirsa sekalian, bahwa jangan lupa, kalau mau investasi, pastikan dulu dana darurat aman. Artinya ada sekian cash yang kita pegang, ini benar-benar duit nganggur. Nah, bilanglah ada banyak yang duit nganggur nih Pak Ardo. Kira-kira di situasi seperti ini, strategi investasinya bagaimana? Ya. Nah, balik lagi, tujuan investasinya apa? Ya, jika dia misalnya mau masuk ke investasi sekarang, dia punya uang nih, dan dia sudah alokasikan untuk jangka panjang. Ya, untuk jangka panjang, maka misalnya untuk dana pendidikan anak. Ya kan, itu kita bicara, misalnya dia bilang, wah anak saya masih 10 tahun lagi kuliah. Nah itu investasi jangka panjang sekarang seperti saham dan reksadana saham itu wah lagi diskon besar-besaran begitu ya. Lalu jadi bisa masuk ke situ. Tapi jika peruntukan lalu obligasi ya, obligasi itu juga bisa atau obligasi mungkin susah kali kita beli ya. Tapi kita bisa beli itu karena pemerintah pasti sekarang, apalagi pemerintah Indonesia pasti akan mengeluarkan obligasi banyak nih ya,
Ya. Kita mungkin bisa investasikan ke situ karena pemerintah kan lagi butuh uang juga untuk memberikan economy relief ya buat bisnis-bisnis yang terdampak dan mereka yang kesulitan, dan juga untuk kesehatan masyarakat. Jadi bisa ke situ juga. Tetapi jika tujuannya tadi untuk dana, saya untuk dana darurat nih, ya, untuk dana darurat, ya jangan coba-coba taruh di saham gitu ya, karena saham itu fluktuasinya tinggi sekali nih, gitu ya. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk berselancar di fluktuasi pasar uang, ya repot dia, gitu ya. Jadi bisa tadi seperti saya bilang yang 3 tadi ya, reksadana pasar uang, lalu deposito dan emas, gitu. Itu pun dengan catatan tadi ya, kurs beli kurs jual, lalu ada US dollar juga bisa dipertimbangkan. Nah, ada satu lagi nih yang perlu dipertimbangkan juga, tapi ini nggak bicara investasi nih, karena kita lihat risiko dari kehidupan akan semakin tinggi, ya, karena tapi nanti kita masuk ke topik itu jika kita bicara tentang insurance. Oke. Ya, jadi asuransi kayaknya memang kepanjangan kalau dibahas sekarang gitu. Nah, ya. Jadi gini, pemirsa sekalian gitu ya, bahwa jangan lupa kalau misalnya mau investasi, kalian harus punya tujuan investasi. Tujuan investasinya itu apa? Jangka panjang kah, jangka menengah, jangka pendek kah gitu. Jadi kalau misalnya mau jangka panjang, mau ambil yang lebih beresiko gitu ya, seperti tadi Pak Ardo bilang, mau saham gitu, silakan aja karena itu fluktuatif tapi jangka panjangnya biasanya naik gitu, dan kita bicara di atas 5, di atas 10 tahun gitu. Jadi ini ada yang komentar juga barusan, saham lagi berdarah-darah sampai serem liatnya gitu ya. Oh iya, tentu berdarah kalau masuk masuknya sebelum turun ke 4.000 ini ya. Sekarang ya 4.600, mungkin dia waktu itu masuknya masih di 6.000, ya pasti berdarah. Siapa yang enggak? Oke. Dok, Pak Ardo, ya. Ada pertanyaan menarik nih. Gitu. Tadi kan kita sempat singgung insurance. Ya. Kalau misalnya ada yang punya asuransi yang dibundling dengan investasi atau yang kita dengar sebagai unit link gitu, kan pada saat masuk itu kan pemikiran kita itu adalah investasi. Itu kira-kira harusnya diapain? Apakah dibiarin aja sementara preminya cukup besar pastinya, atau dicairin aja kita ambil dana pokok investasinya? Nah ini dia, saya bahas ini. Bagi beberapa orang menggunakan saldo tunai di unit link itu, karena kita bicara saldo tunai ya, di dalam unit link itu selain ada asuransi jiwanya, lalu asuransi yang lain, ada nilai tunai. Nah, nilai tunainya suka dipakai sebagai dana darurat begitu. Ya, jadi ketika BU dia cairkan. Padahal tidak tahu bahwa saldo tunai itu dirancang untuk menghidupkan polisnya sehingga bisa seumur hidup. Karena unit link itu bicara produk asuransi seumur hidup atau whole life. Jadi saldo tunai ini menjadi amunisi. Jadi karena kan nanti dia dirancang satu saat nanti orang ini tidak lagi bayar premi. Ya, karena dia udah masuk ke masa pensiun lah atau dia. Nah, lalu gimana ini asuransinya bisa hidup sampai ada yang bilang 88 tahun, ada yang 100 tahun. Ya, ada yang 90 tahun. Kok bisa dia nggak dibayar preminya tapi hidup ya? Diambil dari mana? Diambil dari saldo tunainya. Ya, jadi mau dirancang polis ini untuk hidup sampai 100 tahun ya bagi beberapa produk asuransi. Nah, sehingga saya tidak sarankan untuk nilai tunainya ini dicairkan gitu ya. Jika memang sungguh-sungguh membeli unit link ini untuk untuk asuransi jiwa, untuk nanti buat yang dia tanggung. Dan kita sekarang tahu bahwa asuransi jiwa sangat dibutuhkan dengan kondisi seperti ini. Ya. Kita tahu bahwa COVID-19 ini menyerang siapa aja, tidak pilih umur, tidak pilih istilahnya, tidak pilih siapa orang itu kena gitu ya, dan punya fatality rate yang cukup tinggi. Indonesia kalau nggak salah masih 8%. Jadi menurut saya, bahkan sampai kalau kita keluar itu kontak dengan orang itu udah masalah hidup dan mati. Sampai begitu kan gitu. Sehingga asuransi jiwa menurut saya harus dipertahankan, jangan di lapse ya, alias seperti itu. Jadi dipertahankan karena nanti kalau tidak apa-apa yang ditinggal ini lebih parah lagi, menjadi beban lagi buat
keluarganya, buat pemerintah, siapa yang menghidupkan? Ya itu akhirnya nanti kan asuransi jiwa bisa dipakai. Ya. Jadi resiko kehidupan menjadi sangat tinggi dengan kondisi seperti ini. Dan yang kedua, kita tahu bahwa COVID-19 ini menyerang siapa? Menyerang yang fatality rate-nya tinggi bagi mereka yang berusia senior, 50 tahun ke atas. Ya. Sehingga saya punya kekhawatiran, ini usia harapan hidup akan disesuaikan. Harapan hidup akan tertekan, tidak lagi panjang. Indonesia kita 73 sampai 75. Menurut saya akan lebih pendek. Ya, akan lebih pendek. Jadi ke depannya nih, nah, alih-alih kita membangun dana pensiun yang panjang-panjang, ya mungkin dana pensiunnya nggak sebesar atau nggak sepanjang yang ini, karena kita mengantisipasi resiko COVID-19 ini. Ini bagaimana COVID-19 akan hidup selama-lamanya kan bersama dengan kita, dengan ada vaksinnya nanti atau apa. Ya kalaupun vaksinnya sudah dibuat, produksinya untuk sekian miliar orang ini juga nggak tahu berapa banyak, sampai kapan dapatnya. Jadi COVID-19 akan menjadi masalah dalam jangka panjang. Sehingga kebutuhan untuk membuat asuransi whole life, seumur hidup menjadi tinggi. Ya, selain kita menyiapkan dana pensiun, begitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Ardo. Ya, wah ini banyak yang komentar nih begitu ngomong unit link. Ya, memang itu suatu topik yang kontroversial gitu ya. Dan apakah asuransi harusnya berdiri sendiri, apakah harusnya digabungkan dengan investasi? Karena kayaknya kalau dibahas sekarang nggak selesai gitu ya. Dan sepertinya juga kita mendekati waktunya udah mau habis. Cuma kira-kira ada nggak kata-kata penutup atau sebagai kesimpulan dari Pak Ardo, bagaimana sih kita memandang pandemi ini dalam hubungannya dengan pengaturan keuangan kita secara personal? Ya, seperti saya tadi sudah katakan, pandemi ini memberikan kita wake up call yang sangat kuat ya untuk mengolah keuangan. Kenapa? Saya sudah katakan bahwa ada dua masa. Ada masa berkelimpahan, ada masa kekurangan. Nah, kadang-kadang kita ini terlalu naif gitu ya, mengatakan, enggak kok, kekurangan tidak akan terjadi. Masa itu berlimpah, terus everything is going to be okay, terus. Dan ternyata kan ada gitu ya, ada yang namanya things happen. Jadi segala sesuatu bisa terjadi. Nah, mengolah keuangan itu sebenarnya salah satunya adalah untuk mengolah resiko yang seperti ini. Sehingga ini menjadi panggilan kuat begitu ya. Lalu yang kedua, pandemi ini mengajarkan kita juga untuk bisa kembali nih menyesuaikan gaya hidup. Ya, mungkin selama ini gaya hidupnya ya mungkin karena kita menikmati ekonomi yang booming begitu ya, lalu mulai belanja, mulai pinjaman yang terlalu berlebihan seperti itu, sehingga kita lupa, wah ternyata nih gaya hidup saya sudah melebihi pendapatan saya begitu ya, sehingga saya harus berhutang, bahkan hidup dari gali lubang tutup lubang begitu. Nah, ini mengajarkan bahwa wah ini kita perlu melakukan seperti itu. Dan yang ketiga ya, dan ini harusnya memberikan kita juga berpikir untuk oke nih, saya terdampak nih gitu ya, usaha saya terdampak, dan kemungkinan kalau seandainya PSBB ini udah berakhir dan ekonomi mulai dibuka secara bertahap, social distancing akan menjadi kebijakan yang jangka panjang ya. Kalau nggak salah University of Harvard sudah mengatakan bahwa social distancing akan sampai tahun 2022 ya, 2022. Dan menurut saya itu masuk akal juga gitu ya. Karena kita tahu bahwa penularan itu melalui kontak, jika social distancing menjadi suatu kewajiban. Dan ini tentu akan menurunkan produktivitas ya. Khususnya saya ya, contohnya yang bekerja itu banyak harus ketemu orang gitu ya. Semakin banyak crowd semakin bagus gitu ya, tentu ini akan terdampak gitu ya. Nah, ini berpikir apa ya kira-kira inovasi supaya kita tetap produktif ya dengan social distancing ini. Jadi itu memberikan apa ya, membuat kita harus lebih kreatif gitu ke depannya. Ya, untuk melihat peluang ya. Oke. Terima kasih Pak Ardo. Saya kira in a nutshell tadi kalimat terakhirnya bagus banget gitu ya, karena kita harus lihat peluang
Karena bayangin kalau misalnya sekarang lifestyle kita bisa turun, nanti begitu kondisi balik normal lagi, kita bisa hidup di lifestyle yang lebih rendah, artinya kemampuan menabung kita tuh sangat jauh lebih tinggi, gitu ya. Terima kasih banyak nih Pak Ardo sudah jadi narasumber di Instagram Live ini. Dan saya mau ingatkan lagi untuk pemirsa yang masih menyaksikan bahwa tujuan utama dari Instagram Live yang diadakan oleh Stunika ini adalah untuk fundraising. Jadi kami sedang menggalang dana, dan kalau misalnya kita bersyukur masih ada yang punya pekerjaan, baik itu pendapatannya stabilkah, pendapatannya menurun, jangan lupakan sumbangan. Dan kalau misalnya ada dana lebih yang bisa disumbangkan, mohon bisa kontak ke Instagram @stunikafkui.alumni. Stunikanya pakai C ya, stunica.fkui.alumni. Di situ ada story-nya gimana cara kalau mau berdonasi dan segala macam. Tujuannya adalah untuk menyediakan APD maupun makanan untuk para tenaga medis di Indonesia. Diterima donasinya dalam bentuk apa aja, boleh uang, boleh barang, boleh ide, kalau misalnya punya cara untuk memperluas fundraising ini silakan. Dan kita sudah masuk ke gelombang yang ketiga, jadi gelombang 1 dan gelombang 2 bisa teman-teman lihat di Instagramnya stunikafkui.alumni. Sekarang gelombang 3 akan ditutup pada tanggal 31 Mei 2020. Jadi saya ulangi, gelombang ketiga akan ditutup pada tanggal 31 Mei 2020. Jadi kurang lebih masih ada waktu sebulan lebih dikit. Artinya saya berdoa mudah-mudahan pemirsa sekalian pendapatannya masih aman. Dan kalau misalnya bisa berdonasi, silahkan follow Instagram @stunikafkui.alumni. Dan cara-cara untuk berdonasinya akan ada di sana. Dan dengan ini saya mendoakan juga pemirsa sekalian supaya stay safe, stay healthy dimanapun teman-teman bekerja gitu ya. Dan kurang lebih 1 jam Pak Ardo dan saya bicara mengenai keuangan. Mudah-mudahan secara finansial kita pun safe dan aman. Amin. Dan kita tidak terdampak terlalu berat melalui pandemik ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Ardo dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan di stunikafkui.alumni yang sudah menjadi host Instagram Live kali ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa di talk show Instagram Live berikutnya di stunikafkui.alumni. Bye-bye.